tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan yang memberkati, terus memimpin, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, sore hari ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Winastuti di Salatiga. Ya, saya senang sekali mendapatkan pertanyaan dari Ibu Endah Winastuti. Pertanyaannya juga berhubungan dengan apa yang terjadi pada zaman kita ini di hari-hari ini. Pertanyaannya bunyinya begini: bagaimana cerita Amos pasal 1, yang dimaksud tentu saja kitab Amos pasal 1 ini dikaitkan dengan situasi Gaza saat ini. Nah, lalu di sana dicantumkan ada ayat-ayat yang disitir, yaitu dari kitab Amos pasal 1, terutama di seputaran ayat 6 dan seterusnya itu ya. Nah, mari kita baca lebih dahulu. Sore hari ini saya ingin menjawab, ini jawaban yang pertama. Paling tidak saya ingin menjawab dalam 2 kali jawaban. Untuk renungan malam hari ini judulnya Memahami Amos. Ya, memahami Amos lebih dulu. Kita baca kitab Amos pasal yang pertama, ayat yang pertama dulu. Firman Tuhan berkata demikian: perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya. Jadi ini di kitab Amos pasal yang pertama, ayat yang pertama ini menunjukkan siapa itu Amos. Nah, mari kita merenungkan dulu supaya nanti kalau kita mencermati nubuatan yang ada di dalam kitab Amos ini, kita sudah mengerti latar belakangnya. Lalu apakah nubuat itu masih relevan pada zaman ini dan seterusnya. Nah,
Amos itu ternyata adalah nama nabi dan nama kitab. Jadi kata Amos itu dipakai sebagai nama nabi, tapi juga dipakai sebagai nama kitab Amos. Amos itu tadinya adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Di sana hanya disebutkan semacam itu. Dan saya mencari-cari referensinya, tempat yang namanya Tekoa itu ternyata 16 km dari Yerusalem, saudara ya. Jadi ini terletak di negeri Yehuda. Kalau tadi dikatakan bahwa nubuatan Nabi Amos ini dinyatakan pada zaman Uzia Raja Yehuda dan Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Itu berarti kerajaan di tengah umat pilihan Tuhan sudah terpecah menjadi dua. Yang kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam bin Yoas atau Yerobeam putra Raja Yoas memimpin negara utara yang biasanya disebut kerajaan Israel. Kemudian Uzia memimpin kerajaan bagian selatan yang biasanya disebut negara Yehuda. Nah, referensi yang saya baca, Amos ini banyak berkhotbah di kerajaan utara, walaupun dia sebetulnya berasal dari kerajaan selatan. Ya, karena dia berada di dekat Yerusalem, hanya 16 kilo dari Yerusalem, dari kota Tekoa. Dia dicatat dia sebagai peternak domba dan memunguti buah-buah pohon korma seperti itu. Nah, karena banyak berkhotbah di negeri bagian utara, maka kisahnya orang-orang di bagian utara itu rupanya tidak bisa menerima nubuatan Nabi Amos. Maka kemudian orang-orang di negeri bagian utara itu, di kerajaan utara, mengusir Nabi Amos, lalu Amos kembali ke negeri bagian selatan, di Yehuda. Nah, di Yehuda, ia menulis nubuatannya itu yang pada akhirnya dibukukan dan dianggap sebagai salah satu tulisan kudus atau tulisan suci yang dihormati oleh umat pilihan Tuhan. Jadi di tengah umat pilihan Tuhan waktu itu ada tulisan-tulisan yang dianggap sebagai tulisan kudus, tulisan yang perlu dihormati dan dilestarikan seperti itu. Termasuk di dalamnya kitab atau tulisan Nabi Amos ini. Nah, saudara, kalau mengacu kepada pemerintahan raja-raja tersebut, maka peristiwa ini terjadi, hidupnya Nabi Amos, dan dia menulis kitab Amos ini pada seputaran abad 8 sebelum Masehi. Jadi kalau sampai hari ini, usia dari kitab Amos, usia dari nubuatan Nabi Amos, itu sudah lebih dari 27 abad. Jadi lebih dari 2700 tahun yang lalu. Nah, isi nubuatan itu terutama adalah hukuman kepada 8 tempat atau 8 suku, ya. Tepatnya sebetulnya banyak disebut tempat, ya. 8 tempat yang harus menerima hukuman Tuhan, dan dosa-dosa mereka ini disebutkan di kitab itu. Kalau kita membaca seluruhnya, maka kita nanti akan mengetahui dengan lebih rinci nubuatan Nabi Amos itu isinya mengabarkan tentang hukuman Tuhan. 8 tempat yang disebutkan itu adalah Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, Moab, Yehuda, dan Israel. Ingat, Yehuda sama Israel dibedakan. Nah,
Lalu kalau kita merenungkan akan hal ini, kita memahami tentang Nabi Amos dan kitab Amos, maka ini sudah terjadi 2700 tahun yang lalu. Ya. 2700 tahun yang lalu itu dosa-dosa yang dibuat oleh suku-suku dan oleh penduduk yang ada di tempat-tempat yang disebutkan. Karena sebetulnya kan kota atau tempat itu dihukum Tuhan, itu sebetulnya karena perbuatan penduduknya. Karena perbuatan orang-orangnya kan begitu. Makanya kemarin juga dipertanyakan oleh Pak Harjanto kemarin itu ya, Moab kenapa dihukum Tuhan gitu. Nah, Moab itu nama orang, tapi kemudian akhirnya juga menjadi nama tempat dan nama suku gitu. Nah, ini sebetulnya kalau dihukum Tuhan itu tentu karena perbuatan orang-orangnya. Kalau kotanya sendiri kan, kota itu kan tidak bisa berbuat sesuatu. Yang bisa berbuat sesuatu penduduk dari kota itu kan, seperti itu. Nah, penduduk dari kota itu sudah berbeda dengan zaman-zaman yang lama sudah dilalui. Jadi kalau Nabi Amos itu menubuatkan kota Gaza itu akan dihukum Tuhan. Tapi penduduk kota Gaza waktu itu berbeda dengan penduduk kota Gaza zaman sekarang. Tentu saja seperti itu. Sudah 2700 tahun yang lalu, Saudara. Ya. Jadi kalau kita membicarakan daerah-daerah Timur Tengah dan bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, memang tidak bisa dilepaskan dari keadaan atau peta dan juga situasi sejarah yang ada dalam beberapa abad yang lalu. Hanya hebatnya yang di Timur Tengah ini, sejarah masa lalu itu masih ada hubungannya dengan zaman sekarang. Nah, inilah. Nah, hanya kalau dosa-dosa itu disebutkan pada waktu itu, apakah nubuatan ini masih berlaku sampai zaman sekarang? Nah, ini yang perlu kita cermati, saudara-saudara sekalian. Nah, tapi kali ini saya dalam renungan singkat ini menjawab pertanyaan Ibu Indah Winastuti di Salatiga. Saya ingin mengajak saudara untuk memahami istilah yang digunakan, yaitu Amos. Nama nabi dan nama kitab ini dulu. Nah, besok akan kita renungkan dalam kaitannya dengan pertanyaan Ibu Indah, dan besok akan kita baca nubuatannya. Ya, jadi apakah nubuat itu kira-kira masih relevan untuk saat ini, dan apakah yang hari-hari ini kita rasakan, peperangan besar yang luar biasa antara Israel dan Gaza itu melengkapi nubuat yang disampaikan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Alkitab. Nah, kita renungkan besok. Tapi kali ini nilai yang saya ketengahkan adalah memahami bahwa Nabi Amos dan kitab Amos adalah zaman 2700 tahun yang lalu. Perlu dicermati apakah nubuat itu berlaku sampai saat ini. Nah, jadi belum kesimpulan, tetapi justru saya mengajak saudara-saudara merenung, dan besok akan kita cermati lebih lagi. Sekali lagi, memahami bahwa Nabi Amos dan kitab Amos adalah zaman 2700 tahun yang lalu, perlu dicermati apakah nubuat itu masih berlaku sampai saat ini. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kepada Ibu Indah terima kasih pertanyaannya, harap bersabar. Seperti biasa saya kalau menjawab tidak bisa hanya sekali jawaban, tapi maksud saya supaya lebih rinci, sebisa mungkin
kita memahami, akan kita lanjutkan besok seperti itu. Dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang dan lebih rinci, doanya lebih panjang juga, dan membaca kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu, sambil direnungkan dengan seksama mungkin semampu kita dan tim. Dan untuk doa malam itu menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.